menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kuburan selain Nabi. Bagaimana jika ada orang mengatakan, "Ustaz, tapi ana niat ana ini bukan ke kuburan itu, saya karena Allah." Pertanyaannya sederhana. Hadis-hadis larangan ini mau dikemanain? Iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau nanya ini Ustaz, kan sepengetahuan ana pernah dengar kita usahakan hindarin sholat di masjid yang ada kuburannya. Mohon pencerahannya Ustaz. Barakallahu fiik. Iya, memang tempat yang termasuk tempat kita dilarang untuk melaksanakan sholat adalah kuburan. Iya. Ya, sampai banyak sekali hadis Nabi SAW. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "La'natullahi 'alal yahud. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah Subhanahu wa taala melaknat kepada orang-orang Yahudi. Kenapa Allah melaknat mereka? Mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid, menjadikan kuburan nabi sebagai masjid dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kuburan selain nabi. Waduh. Ya itu kan ya. Iya. Kemudian di antara doa Nabi sebelum wafat, Allahumma la taj'al qabri 'idan wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburku sebagai tempat manusia berkumpul. Jangan engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Ini di antara doa Nabi SAW. Dan kemudian Nabi SAW banyak sekali hadis. La tusallu ila qabrin wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kamu salat menghadap kubur, jangan kamu duduk di atasnya. Dan Nabi SAW ketika sedang sakit ini, beberapa istri beliau sedang menjaga beliau. Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan tentang perjalanan hijrahnya ke Habasyah di Afrika. Ketika perjalanan ke Habasyah ke Ethiopia ini, Ummu Salamah menceritakan bahwa di sana ya Rasulullah banyak gereja-gereja dengan ukiran-ukiran yang indah, gambar-gambar yang bagus, ya. Disampaikan yang seperti ini. Kemudian Nabi SAW ketika itu beliau sedang dikompres karena panas gitu, beliau membuka kain itu dari wajahnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ulaika idza mata fihim rajulun aw 'abdun salih banau 'ala qabrihi masjidah." Mereka orang-orang itu ketika ada seorang laki-laki yang saleh atau hamba yang saleh yang meninggal dunia, mereka bangunkan masjid di atas kuburannya. Ulaika hum syirarul khalqi indallah. Nabi SAW bersabda, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa inni anhaakum an dzalik. Ya, Nabi, dan aku melarang kalian jangan melakukan itu. Dalam banyak redaksi, sehingga para ulama menyebutkan larangan menjadikan kuburan sebagai masjid ini bersifat mutawatir. Artinya sangat banyak sekali. Setidaknya ada 14 redaksi dari Nabi SAW, 14 lafaz yang berbeda-beda terkait dengan larangan ini dari puluhan sahabat. Dari puluhan sahabat yang menyebutkan akan larangan ini. Jadi dengan alasan inilah kita dilarang untuk sholat menghadap kuburan, di dekat kuburan, di masjid yang dibangun di atas kuburan. Karena hal itu semuanya dilarang oleh Rasulullah SAW sebagaimana penjelasan para ulama terkait dengan hadis tersebut. Kemudian juga ana tambahkan lagi, bagaimana jika ada orang mengatakan, "Ustaz, tapi ana niat ana ini bukan ke kuburan itu, saya karena Allah Subhanahu wa taala." Pertanyaannya sederhana. Hadis-hadis larangan ini mau dikemanain? Begitu saja pertanyaannya. Kan Nabi yang melarang. Nabi SAW ketika melarang sesuatu, jangan dikaitkan dengan niat saya bukan itu ya Rasulullah. Apa berani mengatakan begitu kepada Nabi? Niat saya kepada Allah saja ya Rasulullah. Ya. Lah, Nabi ketika melarang, hindari. Itu saja tujuan dan tugas kita sebagai hambanya, sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Iya. Jadi apakah mungkin Anda merasa lebih pintar dibanding Nabi, kan begitu kan jadi muncul pertanyaannya. Iya, tapi mungkin kadang kalau ada beberapa guru-guru kita mungkin mengingatkan seperti itu, yang komen tuh netizen tuh ada yang mungkin nggak terima apa segala macam, merasa gimana nih gitu. Kan maksudnya baik. Hasanah dan sebagainya. Begitulah, subhanallah. Bahkan kalau kita membaca peninggalan ulama-ulama, terutama mazhab Syafi'i, pembahasan tentang hal ini di kitab-kitab para ulama mazhab Syafi'i sangat luar biasa tegas dan kerasnya. Ibnu Hajar al-Haythami rahimahullah misalnya, di dalam kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, buku yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Di dalam buku tersebut, beliau menempatkan hal ini sebagai bagian dari dosa-dosa besar. Kabair, dosa besar. Tapi uniknya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dengan begitu banyaknya penegasan dari Rasulullah SAW yang melarang akan hal ini, namun hadis-hadis ini, hal ini termasuk hal yang paling banyak pelanggarannya di dalam kaum muslimin, di kalangan umat Islam. Benar. Padahal dari mazhab Imam Syafi'i saja. Iya. Di sini kan banyak juga mengaku mazhab Imam Syafi'i tapi ternyata malah menyalahgunakan. Oke, Taib.